teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Christiana Turnik. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang software proses model dan juga beberapa modelnya. Yang pertama yaitu software proses model, atau bisa disebut juga dengan model proses perangkat lunak, yang berarti merupakan suatu representasi proses perangkat lunak yang disederhanakan, dipresentasikan, dan perspektif secara khusus. Fungsi utama model proses pengembangan perangkat lunak yaitu pertama, menentukan tahap-tahap yang diperlukan untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, menentukan urutan pelaksanaan dari tahap-tahap tersebut dalam rangka pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, menentukan kriteria transisi atau perpindahan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Model proses perangkat lunak atau software proses model. Yang pertama yaitu linear sequential model atau waterfall model. Model ini adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Waterfall model juga dikenal dengan model air terjun. Proses dalam waterfall model akan berlanjut jika proses sebelumnya telah selesai dilakukan. Jika tidak, maka proses selanjutnya juga tidak dapat berjalan atau prosesnya berjalan secara berurutan. Berikut ini ada dua gambaran dari waterfall model. Fase-fase dalam waterfall model menurut referensi Summerfield. Yang pertama yaitu requirements, analysis, and definition, yang berarti mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lebih lengkap. Yang kedua yaitu System and Software Design. Desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. Yang ketiga, Implementation and Unit Testing. Desain program diterjemahkan ke dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit. Yang keempat itu Integration and System Testing. Penyautan unit-unit program kemudian diuji secara keseluruhan atau sistem testing. Yang kelima yaitu Operation and Maintenance. Mengoperasikan program di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. Kekurangan yang utama dari model ini adalah kesulitan dalam mengakomodasi perubahan setelah proses dijalani. Fase sebelumnya harus lengkap dan selesai sebelum mengerjakan fase berikutnya. Masalah dengan waterfall model, yang pertama, perubahan sulit dilakukan karena sifatnya yang kaku. Kedua, karena sifat kakunya, model ini cocok ketika kebutuhan dikumpulkan secara lengkap sehingga perubahan bisa ditekan sekecil mungkin. Tapi pada kenyataannya, jarang sekali konsumen atau pengguna yang bisa memberikan kebutuhan secara lengkap. Perubahan kebutuhan adalah sesuatu yang wajar terjadi. Yang ketiga, waterfall pada umumnya digunakan untuk rekayasa sistem yang besar di mana proyek dikerjakan di beberapa tempat berbeda dan dibagi menjadi beberapa bagian sub-proyek. Kelebihan dan kekurangan waterfall model. Kelebihannya itu, pertama, merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Kedua, cocok untuk sistem software berskala besar. Yang ketiga, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Yang keempat, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangan waterfall model yaitu, pertama, persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Kedua, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Yang ketiga, sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Model yang kedua yaitu prototyping model. Model prototype atau prototyping model merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu
mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Berfokus pada penyajian dari aspek-aspek software tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai, contohnya pendekatan input dan format output. Prototipe tersebut dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembangan software. Proses aktivitas pada model prototyping. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan kebutuhan, artinya analisa terhadap kebutuhan calon user. Yang kedua, quick design, pembuatan desain global untuk membentuk contoh software. Ketiga, build prototype, artinya pembuatan software prototype termasuk pengujian dan penyempurnaan. Yang keempat, evaluasi pelanggan, artinya mengevaluasi prototipe dan memperhalus analisa kebutuhan calon pemakai. Yang kelima yaitu pembuatan dan implementasi. Artinya pembuatan sebenarnya termasuk desain, coding, dan testing. Perulangan ketiga proses ini terus berlangsung hingga semua kebutuhan customer terpenuhi. Prototipe dibuat untuk memuaskan kebutuhan klien dan untuk memahami kebutuhan klien lebih baik. Prototipe yang dibuat dapat dimanfaatkan kembali untuk membangun software lebih cepat. Namun, tidak semua prototipe bisa dimanfaatkan. Agar model ini bisa berjalan dengan baik, perlu disepakati bersama oleh klien dan developer bahwa prototipe yang dibangun merupakan alat untuk mendefinisikan kebutuhan software. Kelebihan dan kekurangan prototyping model. Yang pertama yaitu kelebihannya, memudahkan user untuk memetakan pikirannya dengan prototipe. Yang kedua, lebih tampak realistis bagi user. Ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan user. Yang keempat, bermanfaat untuk menyatakan objek yang abstrak. Kelima, membantu mengidentifikasi kebingungan spesifikasi. Kekurangannya yaitu yang pertama, ketidaksadaran user bahwa ini hanya suatu model awal bukan model akhir. Yang kedua, pengembang kadang-kadang membuat implementasi yang sembarangan. Ketiga, teknik dan tools yang tidak optimal pada prototipe yang akan tetap digunakan pada software sesungguhnya. Keempat, kebutuhan mempunyai kemungkinan sering berubah, sedangkan prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Kelima, sulit dalam hal dokumentasi. Model selanjutnya yaitu Rapid Application Development atau RAD model. RAD adalah model proses pembangunan PL yang incremental. RAD menekankan pada siklus pembangunan yang pendek atau singkat. RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat dicapai dengan menerapkan komponen based construction. Waktu yang singkat adalah batas yang penting untuk model ini. Sistem dibagi menjadi beberapa model dan dikerjakan dalam waktu yang hampir bersamaan dalam batasan waktu yang sudah ditentukan. Pertama yaitu business modeling, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa yang mengendalikan proses bisnis, informasi apa yang dihasilkan, siapa yang menghasilkan informasi, kemana informasi itu diberikan, siapa yang mengolah informasi, kebutuhan dari sistem. Yang kedua, data modeling. Aliran informasi yang sudah didefinisikan disusun menjadi sekumpulan objek data. Ditentukan karakteristik atau atribut dan hubungan antar objek-objek tersebut, analisis kebutuhan dari data. Ketiga, proses modeling. Objek data yang sudah didefinisikan diubah menjadi aliran informasi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi bisnis. Yang keempat, application generation. RAD menggunakan komponen program yang sudah ada atau membuat komponen yang bisa digunakan lagi selama diperlukan. 5. Testing and turnover. Karena menggunakan komponen yang sudah ada, maka kebanyakan komponen sudah melalui uji atau testing, namun komponen baru dan interface harus tetap diuji.
Kelebihan dan kekurangan RAD model. Kelebihannya yaitu RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya, tapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object. Yang kedua, setiap fungsi dapat dimodulkan dalam waktu tertentu dan dapat dibicarakan oleh tim RAD yang terpisah dan kemudian diintegrasikan sehingga waktunya lebih efisien. Kekurangannya yaitu pertama, tidak cocok untuk proyek skala besar. Kedua, proyek bisa gagal karena waktu yang disepakati tidak dipenuhi. Ketiga, sistem yang tidak bisa dimodularisasi tidak cocok untuk model ini. Keempat, resiko teknis yang tinggi juga kurang cocok untuk model ini. Selanjutnya yaitu incremental model. Model incremental menggabungkan elemen-elemen model sequential linear atau diimplementasikan secara berulang. Dengan filosofi prototype iteratif, model ini memakai urutan-urutan linear di dalam model yang membingungkan. Seiring dengan laju waktu kalender, tiap urutan linear menghasilkan pertambahan perangkat lunak yang kemudian dapat disampaikan kepada pengguna. Model ini juga merupakan perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Ide dasar dari model ini adalah membangun software secara meningkat atau increment berdasarkan kemampuan fungsional. Kelebihan dan kekurangan incremental model. Yang pertama yaitu merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Itu kelebihannya ya. Yang kedua, pelanggan tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Increment yang pertama sudah memenuhi persyaratan. Mereka yang paling kritis sehingga perangkat lunak dapat segera digunakan. Ketiga, pelanggan dapat memakai increment yang pertama sebagai bentuk prototipe dan mendapatkan pengalaman yang dapat menginformasikan persyaratan untuk increment sistem berikutnya. Yang keempat yaitu resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Walaupun masalah dapat ditemukan pada beberapa increment, bisa saja beberapa increment diserahkan dengan sukses kepada pelanggan. Yang kelima, karena layanan dengan prioritas tertinggi diserahkan pertama dan increment berikutnya diintegrasikan dengannya, sangatlah penting bahwa layanan sistem yang paling penting mengalami pengujian yang paling ketat. Ini berarti bahwa pelanggan akan memiliki kemungkinan kecil untuk memenuhi kegagalan perangkat lunak pada increment sistem yang paling kecil. Kekurangannya yaitu, pertama, increment harus relatif lebih kecil atau tidak lebih dari 20.000 baris kode, dan setiap increment harus menyediakan sebagian dari fungsional sistem. Kedua, adanya kesulitan untuk memetakan persyaratan pelanggan pada increment dengan ukuran yang benar. Ketiga, tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Selanjutnya, yaitu reactive incremental atau spiral model. Proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop mewakili satu fase dari software proses. Loop paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem. Loop selanjutnya tentang definisi dari kebutuhan. Loop berikutnya berkaitan dengan desain sistem dan seterusnya. Tiap loop dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu pertama objective settings atau menunjukkan tujuan. Artinya, menentukan tujuan dari fase yang ditentukan. Batasan-batasan pada proses dan produk sudah diketahui, perencanaan sudah disiapkan, risiko dari proyek sudah diketahui, alternatif strategi sudah disiapkan berdasarkan risiko-risiko yang diketahui dan sudah direncanakan. Kedua yaitu risk assessment and reduction atau penanganan dan pengurangan risiko. Setiap risiko dianalisis secara detail pada sektor ini. Langkah-langkah penanganan dilakukan, misalnya membuat prototipe untuk mengetahui ketidakcocokan kebutuhan. Ketiga yaitu development and validation atau pembangunan dan pengujian. Setelah evaluasi risiko, maka model pengembangan sistem dipilih. Misalnya jika risiko user interface dominan, maka membuat prototipe user interface. Jika bagian keamanan yang bermasalah. Yang keempat, planning. Proyek dievaluasi atau ditinjau ulang dan diputuskan untuk terus ke fase loop selanjutnya atau tidak. Jika melanjutkan ke fase berikutnya, rencana untuk loop selanjutnya.
Kelima, menggunakan model formal dengan perhitungan matematis, dan jika masalahnya adalah integrasi sistem, model waterfall lebih cocok. Kelebihan dan kekurangan dari spiral model. Yang pertama, kelebihannya. 1. Dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. 2. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. 3. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. 4. Menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Kelima, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Karena membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis hingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangannya yaitu pertama, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. 2. Memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Ketiga, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.